ketika itu jadi Said Nursi ini bertemu semua dengan seluruh nabi begitu. Ia mencium tangannya dan bersalin. Maka pada akhirnya ia juga ketemu dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa yang diminta oleh Sayyidina Said ini? Ia tidak meminta harta, ia tidak meminta kedudukan, ia tidak minta emas, berlian dan lain sebagainya. Tapi ia minta pengetahuan Al-Quran, jadi yang dia minta, dan meminta ilmu darinya. Dia berkata dia meminta ilmu pengetahuan, dan akhirnya Rasulullah berkata pengetahuan tentang Al-Quran akan diberikan kepadamu asalkan kamu tidak mempertanyakan tentang kaumku. Nah, jadi salah satu yang menarik juga dari tokoh Said Nursi ini, dia menerima semua pertanyaan, tapi dia tidak mau bertanya gitu. Kemudian yang saya hormati juga teman-teman siswa SMA dari berbagai sekolah mitra. Saya lihat tadi ada teman-teman dari Banua. Assalamualaikum. Tadi saya lihat juga ada teman-teman dari Kesatuan Bangsa. Senang bisa bersilaturahmi dengan teman-teman semua, walaupun dalam suasana daring, walaupun virtual gitu. Semoga virtual ini juga tidak mengurangi berkah atau manfaat daripada silaturahmi kita bersama. Amin. Baik, teman-teman yang saya hormati, izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk berbicara sedikit tentang harmoni iman, ilmu dan amal. Iman, ilmu dan amal. Harmoni itu adalah keselarasan, keseimbangan. Artinya ada keserasian antara beberapa hal begitu. Kalau dalam musik itu harmoni itu antara ritme musik, irama, nada, itu harmoni. Kalau dalam agama juga begitu. Hari ini kita berkesempatan membahas bersama tentang harmoni iman, ilmu dan amal. Bagaimana ketiga komponen ini bisa berjalan bersama. Artinya dia beriman, tetapi juga dengan imannya itu dia menjadi orang yang bermanfaat melalui amal-amal solehnya. Dia berilmu, tetapi karena orang itu beriman, maka ilmu itu tidak menjadikannya sombong. Seperti itu. Baik, yang pertama adalah iman. Iman itu adalah mungkin perkara hati gitu ya. Itu adalah kesadaran ketuhanan, sehingga la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam beragama, tidak ada paksaan dalam beriman. Itu karena iman itu adalah antara dirinya, kesaksian seseorang yang bersangkutan dengan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada paksaan dalam beriman, karena memang itu adalah sesuatu yang privat di sini dikatakan. Iman itu adalah perkara hati gitu. Jadi sama seperti kalau kita sekarang dalam suasana berpuasa, maka puasa itu juga adalah privat ya. Tidak ada yang tahu kita benar-benar puasa, artinya kita menjaga diri dari makan, atau kita bisa saja kita makan, artinya orang tidak akan tahu. Imam Syafi'i mendefinisikan iman adalah
tasdikun bil qalbi wa iqrarum bil lisan wa amalun bil arkan. Tasdikun bil qalbi. Kita ingat ada sahabat Rasul yang bergelar siddiq gitu. Ini adalah runtunan kata dari tasdik. Abu Bakar As-Siddiq itu adalah sahabat yang diberi gelar karena pembenarannya kepada Rasulullah. Dia adalah orang yang pertama yang membenarkan ketika Rasulullah menyampaikan berita bahwa dia dari Mi'raj gitu. Kemudian juga Rasulullah ketika mengajak Abu Bakar untuk masuk Islam, maka Abu Bakar juga langsung membenarkan. Karena hal-hal pembenaran itulah maka Rasulullah memberi gelar pada Abu Bakar As-Siddiq, tasdikun bil qalbi. Jadi iman itu juga adalah pembenaran dalam hati gitu. Meyakini dalam hati. Wa iqrarum bil lisan. Kemudian diikrarkan dengan lisan. Wa amalun bil arkan. Ikrar itu beda mungkin dengan ucapan atau dengan perkataan begitu ya. Mengapa? Sama-sama itu adalah sesuatu yang diucapkan, tapi kalau ikrar itu adalah sesuatu memang yang benar diyakini gitu ya. Misalkan kalau orang yang bersumpah itu biasanya itu ikrar janji, kemudian ikrar sumpah jabatan. Karena ikrar itu adalah sesuatu yang sakral gitu. Maka di sini Imam Syafi'i menggunakan istilah ikrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Kemudian iman itu juga diimplementasikan, diaktualisasikan dalam bentuk perbuatan-perbuatan. Nah, inilah nanti yang kita akan bahas bagaimana iman itu bisa membuahkan banyak sekali hal-hal yang positif gitu. Di antaranya adalah amal soleh. Rasulullah bersabda, Anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qol khoslatani la syai'a afdalu minhuma. Kata Rasulullah, ada dua perkara yang tidak ada yang lebih utama dari keduanya, yaitu iman dan bermanfaat kepada muslim lainnya. Ya. Iman menjadi hal yang sangat istimewa karena iman ini menjadi ruh, menjadi ruhani dari semua pergerakannya. Karena orang yang berilman ia akan berkata-kata yang baik. Karena dia beriman dia akan menghormati yang lebih tua. Karena beriman ia akan menjaga perasaan saudara-saudara lainnya. Iman itu penting sekali. Dia adalah yang menjiwai, yang setiap pergerakan, setiap gerak-gerik langkah seorang yang mukmin itu sendiri. Sehingga orang yang mukmin itu sangatlah utama di mata Allah. Tidak ada yang kata Rasulullah dalam suatu hadis kecuali dua hal, yaitu iman kepada Allah dan bermanfaat kepada muslim lainnya. Kalau bermanfaat kepada muslim lainnya, ini juga tentu sesuatu yang sangat diharapkan dari seorang mukmin itu sendiri. Bagaimana kita bisa berbuat baik, berbuat berkemanfaatan kepada muslim lainnya? Apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa bermanfaat untuk yang lain. Kalau kita sebagai orang yang memiliki kekuasaan, kita bisa bermanfaat dengan kebijakan-kebijakan yang kita miliki. Kalau kita orang yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang memiliki kekayaan yang lebih, maka dengan kekayaan itu sangat mungkin sekali kita bisa memberikan kebermanfaatan kepada orang banyak. Karena tidak semua orang yang memiliki kekayaan itu diberikan anugerah oleh Allah, digerakkan oleh Allah untuk memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Seperti contoh seberapa banyak misalkan kekayaan Qarun, tetapi itu yang menjadikan ia semakin murka kepada Allah gitu kan. Kemudian kalau kita tidak punya uang, kita tidak punya kedudukan, kita juga bisa memberikan kebermanfaatan orang lain dengan nasihat. Karena nasihat ini juga sangat penting gitu. Nasihat adalah kebutuhan. Sebenarnya
kita sebagai umat mukmin itu butuh akan nasihat. Maka ketika kita menolak nasihat, itu ada yang salah, ada yang kurang pas dalam hati kita, maka kita harus segera beristighfar, memohon hidayah, sehingga kita bisa menerima kembali nasihat-nasihat dari siapapun, bahkan dari apapun. Karena hikmah itu bisa datang dari banyak hal. Hikmah bisa datang dari apapun. Khudil hikmah walau min fahmil bahaim. Dikatakan dalam suatu makalah bahwa ambillah hikmah walaupun itu datang dari hewan. Apalagi itu hikmah, nasihat yang kita dapat dari orang tua kita, orang yang sangat berjasa kepada kita. Apalagi itu adalah hikmah atau nasihat yang kita dapatkan dari guru-guru kita, kakak-kakak kita. Maka sebaiknya kita menerima dengan baik gitu. Sami'na wa ata'na, mendengarkan sami'na wa ata'na. Ada istilah sami'na wa ata'na, ada yang mendengar dan menerima, ada juga yang sami'na wa asoina, dinasihati tetapi dia asoina, dia menolak gitu nasihat itu. Semoga kita terhindar dari hal-hal yang tidak seharusnya. Kemudian selanjutnya kita akan coba bahas juga tentang ilmu. Ilmu ini adalah sesuatu yang sangat istimewa, karena dengan ilmu seseorang dinaikkan derajatnya. Karena dengan ilmu juga kita bisa mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Dengan ilmu juga kita bisa menyempurnakan ibadah-ibadah kita. Ilmu itu tadi artinya adalah mengetahui. Hakikat ilmu juga bisa dikatakan dengan yakin, karena manusia itu dengan hakikatnya, dan itu berarti keyakinan dan pengetahuan. Ya, mengapa kita perlu ilmu? Ada banyak sekali alasan, ada banyak sekali hikmah. Ini hanyalah sedikit sekali alasan mengapa kita harus bersemangat menuntut ilmu, mengapa kita harus memperbaiki niat kita, memperbaiki cara kita belajar mencari ilmu. Pertama, memperkuat keimanan. Jadi orang yang berilmu itu seharusnya semakin menguatkan keimanannya, karena pada hakikatnya ilmu itu adalah sesuatu yang dengannya kita semakin mengenal Allah, dengannya kita semakin mencintai kepada Allah, dengannya kita semakin dekat kepada Allah. Maka yang pertama, ilmu itu seharusnya menguatkan keimanan. Maka apabila dengan ilmu kita jadi congkak, dengan ilmu kita sombong, dengan ilmu kita merendahkan guru kita, dengan ilmu kita menghina guru kita, dengan ilmu menghina teman-teman kita, maka ada yang salah. Itu tidak seharusnya, karena seharusnya dengan ilmu itu kita semakin sopan, kita semakin tawadhu. Dengan ilmu kita semakin cinta kepada keluarga, kepada guru, dan lingkungan kita. Hanya ulama yang takut kepada Allah. Ini adalah firman Allah dalam Quran surah Al-Fatir ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik innama yakhsyallaha min ibadihi al ulama. Innallaha azizun ghafur. Dan demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa dan hewan-hewan ternak, ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama, kata Allah. Sungguh Allah maha perkasa, lagi maha pengampun. Jadi hanyalah ulama begitu yang takut kepada Allah, karena itulah yang dimaksud dengan ilmu yang benar, dengan
hakikat ilmu yang dengan ilmu kita semakin mencintai Allah tadi, semakin takut kepada Allah. Kemudian di antaranya yang selanjutnya mengangkat derajat orang yang berilmu itu sendiri. Ini adalah ayat yang mungkin teman-teman semua sudah hafal. Al-Mujadilah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kata Allah, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kamu berapa derajat. Maka sangatlah beda. Dalam ayat yang lain, Az-Zumar ayat Allah mengatakan bahwa tidak sama orang yang berilmu dengan orang yang bodoh. Kul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Innama yatadzakkar ulul albab. Maaf, saya langsung ke potongan ayatnya. Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerimanya. Jadi ayat ini juga menegaskan bahwa orang yang berilmu itu sangat berlainan arah dengan orang yang bodoh begitu. Karena orang yang ilmu itu dengan ilmunya itu menjadi petunjuk, menjadi pengarah dari setiap perjalanannya. Orang yang alim itu bisa setiap pergerakannya nilai ibadah. Karena apa? Dia ada ilmunya. Karena dia mengetahui bagaimana yang seharusnya. Berbeda dengan orang bodoh yang tidak mengetahui, bahkan tidak mau tahu begitu. Kalau berbicara masalah ilmu, ada salah seorang mufassir namanya Fakhruddin Ar-Razi. Dalam kitab tafsirnya ia mengatakan bahwa 3 mazhab imam fikih itu menyatakan kenajisan anjing, ya, dijelaskan dalam anjing najis, dan dia berpendapat bahwa sama sekali tidak boleh berada di dalam rumah. Tapi ketika anjing itu sudah diberikan pengarahan, sudah diajari, sudah dididik, karena ada memang anjing itu yang sudah dididik sehingga dia digunakan untuk menjaga rumah, untuk menjaga hak-hak lain yang intinya adalah untuk bermanfaatan, maka anjing itu menjadi berbeda kedudukannya. Artinya ia ada yang membolehkannya untuk berada di rumah. Ulama-ulama ada yang membolehkannya. Mohon maaf, ini adalah binatang yang secara jelas di dalam Al-Quran Allah katakan keharamannya. Tapi dengan ilmu ia bisa memiliki level yang berbeda daripada yang tidak berilmu sama sekali. Apalagi manusia yang Allah ciptakan sebaik-baik ciptaan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kata Allah. Maka dengan ilmu itu tentu manusia berpotensi untuk jauh memiliki derajat yang lebih tinggi. Selanjutnya, ilmu itu juga menyempurnakan ibadah. Ibadah tanpa ilmu itu kosong bisa dikatakan, karena ia tidak dilakukan sesuai dengan cara-caranya. Misal orang yang sama-sama tidak makan seharian gitu, ada orang yang berilmu, dia tahu niatnya, dia tahu ketentuannya, sehingga dia niatkan puasa, maka itu menjadi ibadah. Kalau orang yang tidak punya ilmunya, ia tidak makan, ya dia hanya merasakan dahaga dan lapar saja.
dia itu tidak menjadi ibadah karena tidak mengetahui ilmunya. Sama juga orang yang sama-sama belajar, kalau yang satunya ia niatkan untuk ibadah, ia niatkan untuk mencari ridho Allah dengan ilmu itu, maka itu tentu menjadi nilai yang sangat istimewa, itu menjadi ibadah. Berbeda dengan yang hanya menuntaskan kewajiban, itu tidak seberuntung orang yang meniatkannya untuk mencari ilmu, mengharap ridho Allah, orang yang meniatkannya untuk beribadah. Ada salah satu kisah yang ingin saya sampaikan juga kepada teman-teman di sini, bahwa salah satu ulama Bediüzzaman Said Nursi dalam buku biografinya mungkin teman-teman udah baca. Saya sangat sarankan teman-teman baca itu karena itu sangat inspiratif gitu. Ada banyak kisah hikmah, ada banyak perjalanan-perjalanan kehidupannya yang syarat makna. Jadi suatu ketika, jelaskan bahwa Said ini bermimpi. Itu ketika musim semi, ia bermimpi menjelang musim semi. Ketika itu hari kiamat tiba gitu. Waktu dalam mimpinya dia merasa bahwa itu udah kiamat dan orang-orang yang telah mati itu dibangkitkan kembali gitu. Kita sebenarnya ketika semua yang sudah dimatikan Allah itu dibangkitkan kembali. Kemudian luar biasa gitu. Dalam mimpi pun Sayyidina Said ini dia berhasrat ingin menemui Nabi. Padahal kalau dalam keterangan-keterangan, kalau pada waktu itu orang itu terbimbing gitu, tidak sempat memikirkan keluarganya, tidak sempat memikirkan hartanya karena dahsyatnya hari pembangkitan itu. Tapi Said Nursi dalam mimpinya pun ia berhasrat ingin menemui Nabi Muhammad SAW. Ketika ia memikirkan cara bagaimana agar bisa melakukannya, akhirnya ia terlintas untuk pergi dan duduk di dekatan jembatan Shiratul Mustaqim. Sebagaimana kita tahu bahwa Shiratul Mustaqim ini adalah tahapan-tahapan hari akhir itu yang mengarahkan kita kepada keselamatan, nanti sampai kepada jannahnya Allah, atau sebaliknya kita terjerumus, kita tidak bisa melalui jembatan Shiratul Mustaqim ini. Karena semua orang harus melintasinya gitu. Ketika itu jadi Said Nursi ini bertemu semua dengan seluruh nabi begitu. Ia mencium tangannya dan bersalin. Maka pada akhirnya ia juga ketemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian apa yang diminta oleh Sayyidina Said ini? Ia tidak meminta harta, ia tidak meminta kedudukan, ia tidak minta emas, berlian dan lain sebagainya. Tapi ia minta pengetahuan Al-Quran, jadi yang dia minta, dan meminta ilmu darinya. Dia berkata dia meminta ilmu pengetahuan dan akhirnya Rasulullah berkata pengetahuan tentang Al-Quran akan diberikan kepadamu asalkan kamu tidak mempertanyakan tentang kaumku. Nah, jadi salah satu yang menarik juga dari tokoh Said Nursi ini, dia menerima semua pertanyaan, tapi dia tidak mau bertanya gitu. Tentu dengan alasan yang baik begitu, bahwa dia tidak ingin mempertanyakan apa dan apapun kepada siapapun gitu. Karena memang ini adalah ketentuan juga yang dalam mimpinya itu ia diminta untuk tidak bertanya, dan ini diterapkan dalam kehidupan beliau, subhanallah. Dan akhirnya memang beliau menjadi mufassir, menjadi orang yang sangat dibutuhkan, menjadi orang yang sangat mencerahkan,
pemikiran-pemikiran yang sangat menginspirasi sampai sekarang, sehingga ada buku-bukunya namanya Risalah Nur. Baik, itu tentang iman, ilmu. Ya. Kemudian yang terakhir adalah tentang amal. Amal ini sebenarnya netral gitu ya. Maksudnya netral itu dia tidak baik dan tidak buruk. Karena amal itu bisa amal baik dan amal buruk, sama seperti karakter. Karakter itu sebenarnya juga di posisi netral. Tapi kalau dia pendidikan karakter, maka itu mungkin sekali adalah karakter yang baik. Amal itu adalah perbuatan atau tindakan gitu ya. Sedangkan saleh berarti yang baik atau yang patut atau juga membangun, bukan merusak. Maka amal itu adalah perbuatan. Jadi apapun perbuatannya ya, kalau ia masuk dalam kategori itu membangun ya, kemudian memberikan manfaat, kemudian memberikan kebaikan, kemudian tidak merusak, maka itu masuk dalam kategori amal saleh. Nah, lebih jauh dikatakan bahwa amal dalam pandangan Islam itu adalah setiap amal saleh. Nah, dikatakan itu setiap amal saleh atau setiap perbuatan kebajikan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita perhatikan ada banyak ayat-ayat yang antara iman dan amal soleh ini dia selalu beriringan. Contohnya pada Quran surat Al-Asr itu dikatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kemudian ada juga yang al-bayyinah, innal ladzina amanu wa amilus solihati faula innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Ini juga sama gitu. Kalau yang tadi dikatakan pada surah Al-Asr itu semua orang itu merugi kecuali orang yang beriman dan beramal soleh dan yang menasehati baik dalam kebaikan dan kesabaran. Kemudian Al-Bayyinah juga demikian, innalladzina amanu wa amilus solihat, orang-orang yang beriman dan beramal soleh juga Allah janjikan balasan yang agung gitu. Nah, di sini artinya iman dan amal itu harus sejalan, harus harmonis gitu. Maka tidak bisa kalau kita beriman saja tapi tidak beramal soleh. Kita beriman saja, kita meyakini keberadaan Allah, tapi kita tidak puasa, tapi tidak melaksanakan sholat, itu tidak dibenarkan. Jadi iman dan amal soleh itu mungkin seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan, terintegrasi gitu. Ya. Amal-amal inilah yang membuat Allah cinta gitu. Dalam salah satu hadis qudsi Allah mengatakan, tidaklah hambaku mendekat kepadaku seperti melaksanakan kewajiban, amal-amal tadi. Tidaklah hambaku mendekat kepadaku dengan amal-amal sunnah. Amal-amal sunnah bersedekah, membaca Al-Quran, senyum dengan teman-teman, rukun, berbaik hati dengan tetangga, keluarga, guru, dan semuanya. Mencintai alamnya juga, karena alam juga adalah amanah begitu. Mencintai tumbuhan, makhluk-makhluk baik yang bernyawa, tak bernyawa, semua butuh kasih sayang. Tidaklah hambaku mendekat kepadaku dengan amal-amal sunnah, melainkan aku mencintainya, kata Allah. Nah, kalau aku mencintainya, aku menjadi penglihatannya yang ia gunakan untuk memandang, pendengarannya yang ia gunakan untuk menyimak, kakinya yang ia gunakan untuk melangkah, hatinya yang ia gunakan untuk berpikir. Masya Allah.
serta lisannya yang ia gunakan untuk berbicara. Apabila ia berdoa, pasti kukabulkan, kata Allah. Apabila ia meminta, pasti kuberi. Tidak pernah aku ragu untuk melakukan sesuatu seperti ketika kau ragu untuk menyambut nyawa, karena ia tidak mau mati sementara aku tidak mau menyakitinya. Ini janji Allah gitu kepada orang-orang yang beramal kebajikan, kepada orang-orang yang melakukan amal-amal sunnah, kepada orang-orang yang menghormati yang lebih tua, kepada orang-orang yang menyayangi yang lebih muda, kepada orang-orang yang menjaga lingkungannya. Kata Allah, aku menjadi penglihatannya. Kalau Allah sudah menjadikan penglihatannya pada hambanya, maka subhanallah, matanya akan terjaga gitu. Allah yang jaga gitu. Jadi dia tidak akan melihat hal-hal yang tidak seharusnya ia lihat. Allah akan arahkan pandangannya kepada hal-hal yang baik, kepada hal-hal yang bermanfaat. Allah arahkan pandangannya kepada hal-hal yang halal. Karena sesungguhnya kata Said Nursi juga ada istilah daerah yang halal gitu. Jadi untuk kesenangan nafsu kita sebenarnya daerah-daerah halal itu sudah cukup bagi kita. Mengapa kita mencari daerah-daerah atau menemui daerah-daerah yang tidak halal? Selain itu kata Allah, pendengarannya yang ia gunakan untuk menyimak. Jadi Allah mengarahkan pendengarannya untuk menyimak kepada yang baik seperti ini. Allah yang gerakan kita gitu sehingga kita bisa bertatap muka melalui virtual ini, kita bisa bersilaturahmi, kita bisa saling menasehati, menyimak hal-hal yang baik. Dengan sendirinya Allah yang gerakan sehingga ia tak ingin bahkan tak bisa mendengar hal-hal yang baik. Kakinya juga ia gunakan untuk melangkah. Jadi Allah mudahkan langkah kita untuk menuju kebaikan. Kalau misalkan dalam suasana yang normal, ini dalam suasana yang tidak normal gitu ya. Kalau dalam suasana yang normal, Allah mudahkan langkah kita untuk menuju masjid. Allah mudahkan langkah kita untuk menuju sekolah. Allah mudahkan langkah kita menuju majlis-majlis ilmu. Allah mudahkan langkah kita menuju hal-hal yang baik. Juga Allah mudahkan langkah kita untuk membantu keluarga, apalagi seperti saat ini teman-teman semua berada bersama keluarga gitu. Salah satu hikmah mempunyai waktu yang lebih untuk keluarga, maka sebaiknya kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sebaiknya kita gunakan kesempatan yang Allah berikan ini dengan semaksimal mungkin untuk membantu keluarga, untuk berbakti kepada kedua orang tua, terutama bagi yang orang tuanya masih hidup, karena tidak sedikit orang-orang yang sudah tidak memiliki kedua orang tua lagi. Dia sangat iri kepada teman-teman sekalian yang masih dianugerahi orang tua yang sehat, yang gagah. Maka ini harus menjadi kesempatan yang baik dan benar-benar dimanfaatkan oleh kita semua. Hatinya kemudian juga digunakan untuk berpikir. Nah, jadi jelas sekali bahwa hati itu adalah penggerak gitu ya. Jadi dalam sebuah hadis dikatakan apabila ingatlah bahwa ada segumpal darah, apabila baik segumpal darah itu maka baik semuanya, dan apabila tidak baik maka tidak baik juga semuanya. Itu adalah hati. Maka apabila ia mempunyai hati yang bersih ya, hati yang jernih, penyakit hati itu tidak akan mendekat kepadanya. Maka yang ada adalah kesucian-kesucian hatinya. Bagaimana ada banyak sekali orang yang diberikan hati yang suci, dia
tidak bersuuzon kepada siapapun dan apapun. Kepada Allah dia selalu berhusnuzon, itu kepada teman-temannya juga dia berhusnuzon, kepada kehidupan, kepada takdirnya juga dia selalu berhusnuzon kepada Allah bahwa tidak ada kejadian, tidak ada peristiwa yang ia alami kecuali ada hikmahnya. Itu adalah luar biasa kalau Allah berikan kita hati yang baik. Kemudian lisannya juga Allah gerakan lisannya kepada hal-hal yang baik. Jadi tidak ada yang keluar dari lisannya itu sesuatu yang buruk ya. Kalau orang yang tadi sudah Allah gerakan lisannya, karena sebenarnya apa yang keluar dari lisan kita itu menunjukkan apa dan siapa kita gitu. Kalau orangnya baik ya, maka yang keluar insya Allah akan baik. Kalau orangnya menghormati, maka yang keluar adalah kalimat-kalimat dan lain sebagainya. Subhanallah. Maka Allah akan jaga lisannya sehingga ia akan mudah untuk berbicara yang baik. Ia juga akan mudah untuk membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Dan kata Allah juga apabila ia berdoa pasti akan aku kabulkan. Subhanallah. Ini sebenarnya slide yang sebelumnya tadi. Jadi Allah katakan bahwa maaf, Rasulullah bersabda, perumpamaan orang yang alim dengan ahli ibadah itu seperti keutamaanku daripada orang yang paling rendah di antara kalian, kata Rasulullah. Jadi kembali tadi yang ke sebelumnya bahwa orang yang alim itu berbeda dengan orang yang bodoh. Bahkan orang yang alim itu jauh lebih mulia di atas orang-orang yang ahli ibadah. Mengapa? Kalau orang yang ahli ibadah dia tidak mengetahui ilmunya atau kurang pas dengan niatnya, dengan pengetahuan yang terkait dengan ibadah yang bersangkutan, maka ibadah itu bisa menjadi sesuatu yang negatif, bisa ia menjadi hampa, atau bisa saja ibadah yang tidak dilandasi dengan keilmuan yang benar itu bisa menjadi dosa. Nah, orang kalau misalkan dia memberi sesuatu, kalau diniatkan untuk mendapatkan pujian, untuk riak, maka itu bisa jadi menjadi negatif yang awalnya, yang pada kenyataannya tampaknya itu terlihat baik, tapi menjadi tidak baik karena ilmunya, niatnya tidak benar. Maka Rasulullah katakan orang yang alim itu jauh lebih utama daripada ahli ibadah. Bahkan ada yang mengatakan juga bahwa jin itu lebih takut kepada orang yang alim gitu. Lebih takut kepada orang yang alim daripada orang yang ahli ibadah. Mengapa? Karena kalau orang yang alim tidur ya, jin itu tadi lebih takut pada orang yang alim tidur daripada ahli ibadah yang ibadah. Karena kalau orang yang alim tidur, ya tidurnya juga bisa bernilai ibadah. Ia niatkan untuk istirahat agar besok lebih kuat ibadahnya. Ia awali dengan doa, ia bangun juga dengan doa. Itu menjadi ibadah yang insya Allah diridai Allah. Tapi kalau ahli ibadah saja yang tadi tanpa dasari dengan ilmu yang pas, bisa jadi itu ibadahnya sia-sia. Misalkan dia sholat tapi tidak wudhu terlebih dahulu, maka itu tidak menjadi ibadah dan lain sebagainya. Baik, terima kasih. Mohon maaf atas segala keterbatasan. Semoga Allah anugerahkan kepada kita iman yang kuat, yang selalu bertambah gitu dengan amal soleh. Allah juga anugerahkan kita ilmu yang dengan ilmu tersebut semakin meningkat keimanan kita. Dan Allah gerakkan, Allah langkahkan seluruh anggota badan kita untuk menuju
yang baik, itu amal yang soleh. Amin. Baik, terima kasih Abi, itu dari saya. Sama-sama Heri Abi, kita alhamdulillah sudah bisa menyaksikan, mendapatkan kajian Arabi hari ini, walaupun yang hadir tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Mungkin kita bertanya kalau ada teman-teman yang mau nanyakan pertanyaan yang seperti kita lakukan di seminar-seminar yang lainnya. Kalau ada, mungkin ada yang tulis langsung ke chat box atau bisa raise your hand. Heri Abi, masih di sini Heri Abi? Gambarnya hilang jadinya. Oke Abi, kelihatannya tidak ada yang bertanya, cukup difahami oleh teman-teman. Makasih ilmunya, makasih untuk diberikan nasihat di bulan Ramadan. Insya Allah akan kita tetap mengambil berkah dan hikmahnya Abi.